Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Pemirsa pendengar Radio Sip FM dimanapun berada, di sini kami menggantikan kepala kawah kami, atasan kami, seyogyanya beliau, Bapak Syed Biasnagi MSI, karena beliau masih sakit. Kita doakan agar beliau sembuh, dan jadi kami diwakilkan selaku bawahan beliau langsung untuk menyampaikan materi tersebut. Mudah-mudahan kami sebagai pengganti ini tidak mengurangi rasa khidmat kita, rasa keberkahan kita di awal bulan Ramadan ini. Baik, di sini saya akan membuka kabar gembira bagi kita yang sudah berpuasa. Mungkin ini hari yang kedua, karena ada hadis mengatakan bahwasanya ada pintu surga yang khusus untuk bagi orang yang berpuasa, yaitu Ar-Rayyan, yaitu pintu bagi orang yang puasa, yang disebutkan dalam hadis mengatakan bahwasanya la yadkhulu minu ahadun khairuhum yuqalu aina sha'im fayaqulu la yadkhulu ahadun khairuhum fa idza dakhalu ughliq falam yudkhilu minhu ahadan. Jadi inna fil jannati baban. Jadi di surga itu nanti ada satu pintu. Nah, pintu ini khusus bagi orang yang berpuasa. Ketika nanti di yaumul kiamah dipanggil orang yang berpuasa, siapa orang yang berpuasa, maka mereka bangkit, dia yang duluan masuk dari pintu tersebut. Nah, dan bagi orang yang lain pintu tersebut ditutup. Maka gembiralah bagi kita yang sudah mendapat puasa yang hari yang pertama. Yang kedua, keutamaannya dari puasa di hari pertama ini, yang pertama yaitu melatih kesabaran kita. Karena hari-hari sebelumnya kita biasa makan, bahkan 3 kali sehari, minum, dan lain sebagainya. Ternyata di hari 1 Ramadan kita dilatih untuk menahan makan, minum, dan syahwat, dan lain sebagainya. Maka dalam hadis dikatakan bahwasanya dalam kitab Al-Ghazali khusus membahas tentang asrarus syiyam, rahasia puasa, yaitu adalah menahan, bahwasanya puasa itu adalah seperempat daripada ibadah, seperempat daripada iman. Disebutkan as-shaumu nisful sabr. Dasarnya itu yang pertama dalil as-shaumu nisfus sabr, bahwasanya puasa itu setengah dari sabar, dan as-sabru nisful iman, dan sabar itu adalah setengah dari iman. Maka ada 3 korelasi untuk melatih sabar di bulan puasa ini. Ada kata saum, ada kata iman, ada kata yaitu sabar, ada puasa. Nah, yang 3 ini tidak terlepas di hari puasa, hari yang pertama. Baik, terima kasih. Ini B. Mawar ya, yang berpartisipasi untuk mendengarkan Radio Sip FM. Mudah-mudahan pendengaran kita hari ini mendapat ilmu sehingga kita dapat menambah keimanan kita. Masalah anak ya, inilah perlu latihan. Tadi saya di Mukaddimah, saya juga ada anak umur 8 tahun. Itu seperti itu. Ini tadi udah jam 3 udah berendam. Tapi alhamdulillah sudah 2 tahun yang lewat sudah dilatih puasa full. Nah, inilah pentingnya orang tua. Ku anfusakum wa ahlikum naro. Jagalah diri kalian dan keluarga kalian siksa api neraka. Termasuk mengajari anak puasa di usia dini itu adalah at-ta'lim wa tarbiyah. Itu adalah pendidikan bagi anak-anak. Masalah dia batal atau tidak, ini kaitannya tentang hal-hal yang membatalkan puasa. Secara umum, hal-hal yang membatalkan puasa itu sesuatu yang masuk ke lubang ya, kalau untuk anak-anak. Kira-kira berendamnya lama, selagi dia tidak tetelan, tidak itu bagi anak-anak ya tetap dia puasanya dinilai sebagai mempunyai kebajikan. Salah satunya pendidikan bagi beliau, bagi anak-anak, walaupun syarat puasa itu yaitu baligh ya, baligh. Tapi dari kecil sudah dilatih. Kalau tidak dari kecil tidak latih, maka dia tidak bisa
ketika besarnya tidak akan bisa dia puasa. Nah ini alhamdulillah untuk Bek Mawar sudah dari kecil sudah 3 tahun sampai 10 tahun. Nah, insya Allah ini calon anak yang masuk dari pintu Ar-Rayyan, yaitu masuk surga dari pintu Ar-Rayyan. Nah, jadi tidak membatalkan kalau selagi dia tidak masuk daripada mulut, daripada kalau kentut. Nah itu hati-hati. Tapi bagi anak kita kasih pengertian saja, tarbiyah, karena Ramadan ini bulan tarbiyah juga bagi anak-anak. Sampaikan dengan baik. Kalau nak berendam, ya tadi udah ada inisiatif dari ibu, kalau sudah umur 10 tahun dia tidak usah berendam, mandi baik, ya tidak apa-apa mandi ya. Karena inilah keutamaan dari puasa ini, harus dilatih kesabaran, terutama anak-anak. Orang tuanya juga ikut sabar, terutama membangun malam hari ya anak-anak, ya luar biasa, sampai 3-4 kali membangunnya, baru kita gendong, kita duduk, insya Allah bernilai kebajikan insya Allah subhanahu wa ta'ala. Itu saja. Jadi selagi tidak ada air yang masuk ke mulutnya, masuk ke dari lubang duburnya, misalnya kentut ya, insya Allah puasanya tetap dibernilai kebajikan. Jadi masih dalam kategori aman lah ya. Nanti ditambah Ustaz Tahar kalau ada dalilnya. Baik, dan masih kami nantikan pendengar setia partisipasi yang kamu melalui telepon di 1189143 yang bertanya. 1189143, halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salam. Dengan siapa di mana? Dekat. Oke, coba jawab, tapi pertanyaannya bukan untuk diri, kayaknya untuk ibunya, jangan ya. Kalau kita bertanya itu untuk ke diri, insya Allah. Makanya saya jawabnya nanti ke diri. Kebetulan saya pengalaman sama persis seperti siapa tadi yang di Talang Ipo, Al-Mukhti, sama saya sudah alami. Makanya salah satu obatnya puasa itu, latihan sabar. Al-saumu nisful sabar. Jadi puasa ini salah satu untuk melatih batin kita, salah satunya jangan buruk sangka dan lain sebagainya. Yang pertama yang harus kita lakukan, saudara Muhti, tetap berlaku baik ya. Nah, untuk berlaku baik itu, maka ketika kita melihat fenomena yang terjadi dalam diri kita, jangan masuk ke dalam diri kita. Maka yang kita dilatih puasa itu, yang pertama melatih, kalau puasa tingkat khawas itu bukan menahan makan, minum, sama syahwat saja, tapi dilatih bagaimana mata, telinga itu agar tidak jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam konsep saman itu seperti ini. Suhudul wahda, melihat kesatuan, fil kathro, dalam keadaan yang banyak. Saya pernah juga yang dialami Mufti, ini malahan mamang sendiri, ini nggak senang dengan anak saya yang pertama. Itu pakai sampai ada kalimat yang tidak sangat menyakitkan bagi diri kita. Tapi kalau kita sudah melatih, semua geraknya itu karena Allah yang menggerakkannya, kita balikan kepada Allah, maka kita akan menerima. Maka disinilah kita melatih, mendengar itu jangan kita yang mendengar, melihat itu jangan kita yang melihat. Itulah puasa. Puasa itu kalimatnya li, untukku, ini kesadaran ketuhannya, bukan kembali kepada diri, langsung serahkan kepada Allah. Maka untuk menyerahkan kepada Allah itu harus mengenal. Kalau tidak mengenal, menyerahnya kemana? Akhirnya nyangkutnya ke pikiran, nyangkutnya ke batin, sehingga kita penyakit hatinya tumbuh. Nah, maka di saman itu untuk melatih menyerahkan diri kepada Allah itu 7 sifat itu digali dalam dirinya. Termasuk dalam puasa ini 7 sifat itu jangan lupa. Qudrat, iradat, ilmun, sama, basor, kalam. Kita bisa mendengar karena Allah yang mendengarkannya, kita bisa melihat karena Allah melihatkannya. Artinya ketika ada fenomena yang tidak sesuai dengan diri kita, termasuk orang tua yang tidak senang dengan diri kita, maka kita cepat pasrahkan kepada Allah. Wasta'inu bis-sabri was-shalah. Ini sabar. Mintalah dengan Allah sabar dan sholat. Saya sering mendengar seperti itu. Kalau dulu saya sering langsung masuk otak, dianalisis bahwa saya tidak pernah salah, saya orang yang, nah ini area subjektif. Nah, jedah ini disebut sabar. Dalam puasa seperti itu, jedah, melatih jedah. Ciri orang yang puasanya berhasil yaitu ketika dia dimarahin orang, dia ngomong ini soim, aku ini puasa. Nah, sabar itu seperti itu. Jadi yang dilatih, kenapa kita tersinggung? Serahkan
kepada Allah. Nah yakinlah, saya paman yang saya benci dengan anak saya itu, dia masuk kubur pun saya yang menanamkannya. Iya, bahkan anak saya yang dulu dibenci, maksudnya sering kalimat yang tidak senang, ketika anak saya pulang di pondok, yang sering disebut-sebut, dibangga-banggakan anak saya. Kenapa? Karena kita tetap berlaku baik dengan dia, mendoakan dia, bahkan dia duduk di majelis kita sampai akhir hayatnya. Seandainya kita balas dengan yang perbuatan yang tidak menyenangkan, kita balas. Nah ini namanya imsak, nahan. Jangan sampai kita mengucapkan kalimat yang tidak baik, apalagi itu orang tua. Imsak itu seperti itu, puasa itu. Jadi latihnya mulai puasa ini naik, jangan hanya menahan lapar, dahaga, syahwat, naik sedikit ke makom, yaitu khusus, puasa yang khusus, yaitu melatih pendengaran, melatih penglihatan, melatih pandangan, anggota tubuh yang lainnya, kalbunya, biar tidak ada kecuali Allah. Nah, karena setan ini masuknya itu dari darah kita. Nah, jadi jangan dianggap setan itu dari luar, bisa jadi dari darah kita, bisikan. Maka ketika ada orang yang mengatakan kita jelek, ini luar biasa batin ini untuk balas, untuk bisikan-bisikan, ayo balas, kamu bisa. Tapi kalau orang yang soim, stop, tahan, imsak, serahkan kepada Allah, balikan kepada Allah. Karena semua yang terjadi hakikatnya datangnya dari Allah. Bisa jadi itu hikmah bagi kita untuk memperbaiki diri kita. Memang tidak mudah, saudara Muti. Saya saja bisa sabar ini setelah berjalan ikut thariqah samaniyah, melatih batinnya. Kalau tidak, waduh luar biasa. Mungkin itu saja yang bisa saya jawab. Terima kasih Ustaz untuk jawabannya. Dan sepertinya lanjut ya Ustaz ya, karena siap. Masya Allah luar biasa. Teman-teman 93 Pak. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masuk dulu. Baik, masuk di Ratu Bayu ya. Baik, saya masuk dulu. Ini dari durian daun ya, tentang salat tarawih. Jadi salat tarawih itu, salat witir itu penutup. Maka dari itu, kalau kita ingin tidak sholat witir, maka itu yang lebih baik. Tapi sholat nanti di rumah, nanti takutnya tidak sholat. Kalau ulama terdahulu seperti itu. Bahkan saya di musola saya itu seperti itu saya ucapkan. Bagi bapak ibu yang ingin menambah rakaatnya, tidak usah witir, tidak apa-apa. Silakan nanti di rumah. Minimal 1 rakaat. Nah, jadi yang afdolnya kalau ada niatnya bagus seperti itu afdol. Kenapa? Man qoma shoma ramadanan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Maka posisi ibu kalau menterakhirkan witir karena niatnya ingin qoma, menghidupkan malam bulan Ramadan, maka dia mendapat ghufira lahu, nilai kebajikannya Bu. Malamnya dosanya dihapusi, kalau siangnya sudah dihapusi, malamnya dosanya dihapusi. Tapi niatnya tadi ya, niatnya memang untuk qiyamul lail, membangunkan malam, qoma, menghidupkan malam. Jadi luar biasa bulan puasa ini. Siang kita keistimewaannya menghapusi dosa, malam menghapusi dosa. Tak kati ibadah kecuali ibadah puasa. Makanya dimasukkan dalam kitab Al-Ghazali Asrar Siyam. Salah satunya kenapa puasa Ramadan disebut istimewa, bahkan keistimewaannya itu diibrohkan, dilogikkan bagaikan Masjidil Haram di muka bumi dibandingkan masjid-masjid yang lain. Maka ibadah puasa seperti itu posisinya. Kenapa? Ya tadi dia siang, walaupun dia misalnya pedagang, dia pedagang dengan kesadaran puasanya tetap berdagang, dia tetap menghidupkan, maka dia mendapat pengampunan. Malamnya dia bangun, tapi tidak bisa biasanya dua-dua. Saya sudah mencoba Ustaz, dua-dua. Malam saya bangun, siangnya KO. Jadi Allah itu rahmanya luar biasa di bulan puasa. Nah, bagaimana dengan orang yang puasa tapi tidak sholat? Nah, kita kategorikan saja itu awam, bukan masuk umum. Masuk, kalau dalam Ghazali itu ada 3 tingkatannya. Puasa
awam, fase khawasul khawas. Kalau ini pranyo baru pranyo. Kenapa? Karena bisa menahan makan, minum, syahwat, belum bisa mengendalikan batinianya atau belum bisa mengendalikan untuk mendekat taqarrub ilallah. Dalilnya dalam puasa ini sangat unik. Ini dibilang ibadah yang istimewa. Kenapa istimewa? Yang tahu itu adalah si yang puasa sama hambanya. Makanya kalimatnya as-saumu li. Puasa itu untukku. Ini sebenarnya martabatnya martabat tauhid. Tidak ada yang tahu kecuali yang tahu keadaan itu adalah yang berpuasa. Maka ketika kita sakit, termasuk ibu yang sakit, mudah-mudahan insya Allah sembuh. Maka yang di dalam kesadaran yang tahu itu keadaan ibu bukan kiai. Maka kalau kita bertanya dengan kiai larinya ke fikih. Kalau fikih kan kalau sakit, fa'iddatu min ayyamin ukhar, tidak mampu, dia ganti yang hari lain. Masih sakit juga bertahun-tahun, maka dia bayar. Namanya fidyah. Nah, tapi yang saya ingin tanamkan dalam Bapak sampai Ibu, bahwasanya inilah rahasia puasa. Jadi kalau puasa ini yang tahu keadaan diri itu hanya dia dengan Allah. Maka walaupun secara zohiriyahnya dia sakit, kalau dia beriktikad puasa karena ingin mendekatkan diri kepada Allah, itu bukan berdasarkan dia dari masyrik wal maghrib atau dari dia terbit fajar sampai dia terbenam matahari. Ya, cukup semampu dia puasa. Ya. Kalau dia sudah tidak mampu minum obat, itu syariat. Nah, itu syariatnya. Tapi secara hakikatnya niat dia puasa itu sudah bernilai ibadah kebajikan dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Walaupun secara fikihnya orang yang sakit itu ada solusinya. Bisa ganti hari yang lain kalau masih sakit, bisa ganti bayar fidyah. Nah, itu solusinya. Nah, mungkin tidak usah galau, Pak. Allah itu ar-rahmah, rahmahnya Allah itu luar biasa. Jadi yang saya ajarkan bahwasanya Allah puasa ini mengajarkan yang tahu keadaan diri kita hanyalah diri kita dengan Allah. Maka latihlah itu, seandainya membuat mudarat, maka kita lebih baik tidak berpuasa. Itulah indahnya agama. Jadi agama itu tidak memberatkan. Walaupun ada dalil mengatakan sumu tasihu, puasalah kamu maka engkau sehat. Ternyata kalau puasa dia masih sakit. Nah, karena yang tahu keadaan kan diri kita. Jadi dilatih kesadaran ketuhanannya, bahwasanya kita bisa puasa juga kehendak Allah. Kalau tidak bisa puasa karena sakit juga kehendak Allah. Tidak usah galau. Jadi tidak usah galau. Itulah syariat. Oke, baik. Terima kasih Ustaz untuk jawabannya. Jadi pendengar setia dimanapun Anda berada, kita rehat dulu sejenak Ustaz. Siap. Nanti kita bakal balik lagi. Di puasa secara bahasa dapat dia imsak makan, nilai puasanya, tapi nilai kebajikannya ya Allah alam ya. Menurut saya itu belum pas lah. Harus kalau orang yang imanan, karena iman yakin dia akan ibadah yang lainnya dia akan jalan. Bahkan dalam hadis mengatakan sholat itu tiangnya agama. Maka kalau orang sholat pasti puasa, orang puasa pasti dia sholat. Nah itulah. Tapi kita tidak bisa menjustifikasi bahwa orang itu sesat atau orang itu tidak terima, tidak usah. Ini untuk diri kita. Kita mengkaji agama jangan bertanya untuk orang lain, tapi untuk diri kita. Karena kalau kita bertanya untuk orang lain, Allah itu rahmatnya kita tidak bisa tebak. Jangan sampai tahu dia zohirnya seakan-akan dia jauh, tapi di akhir hayatnya dia yang dekat dengan Allah. Itu ya mukallibal qulub. Ya wahai yang membolak-bolakkan hati, maka kita berdoa tsabit qalbi ala dinik, mantapkan hati kami untuk dalam ikhlas dalam beragama. Jadi saya harap Ibu tidak usah kita menilai orang, biarlah kita doakan agar dia tahun ini mungkin dia hanya puasanya bisa menahan makan, bisa tidak makan, tidak minum, bisa menahan syahwatnya. Kita doakan kesadaran ketuhanan tahun depan berangsur-angsur dia mendekatkan diri, laksanakan ibadah sholat. Kita husnuzon saja. Baik, terima kasih Ustaz untuk jawabannya. Dan masih kami nantikan pendengar setia, masih partisipasinya kamu dalam telepon di 1189143. Yang ingin bergabung pada temuan awal setengah jam ya, sejam lebih.
yang dapat kita simpulkan bahwasanya puasa itu melatih sabar. Nah, dari hari pertama kedua ini sabar itu harus dilatih. Kenapa? Di lingkungan kita banyak yang tidak puasa. Buktinya banyak yang nanya tentang uang di sekitarnya, dia puasa tapi tidak sholat. Kita sabar. Jangan langsung menjustifikasi mereka, latih sabar. Terus ada yang nanya dia masih pembohong, maka sabar yang sebenarnya diilustrasikan dalam hadis itu bukan ketika kita tidak ada apa-apa, tapi ketika kita masuk dimensi itu bisa tidak sabar. Nah, misalnya dalam hadis dikatakan kalau kau diajak bergocok, berkelahi, nah ini udah masuk dimensinya nih, emosi naik, darah naik ke otak, ingin balas, bisa tidak kamu ucapkan ini soim, aku berpuasa. Nah, kalau sudah sampai makom itu Ustaz Har, yakin tidak akan dia melihat orang lain, dia akan melihat ke dirinya. Karena apa? Puasa itu pengendalian diri, bukan pengendalian orang. Yang banyak ini orang ini puasa mengendalikan orang. Tidak bisa, karena kalau belajar tauhid itu pengendaliannya ke diri, latihnya ke diri, bertanya pun ke diri. Maka jangan sampai kita menilai orang, jangan-jangan kita puasanya masih tahap awam, tahap makom umum, masih sekedar hanya untuk menahan makan, menahan minum, menahan syahwat dari terbit matahari sampai terbenam. Kita naikkanlah, melatih hati, jangan seuzon dengan orang, biarkanlah. Inilah yang disebut 10 hari utama. Di hari pertama kita harus melatih kesabaran. Dengan kesabaran ini insya Allah akan terbuka hijab yang 10 hari yang kedepannya. Insya Allah ya, akan terbuka hijab maghfirah, hijab itqun minar, hakikatnya akan terbuka. Nah, mudah-mudahan closing statement ini 10 hari pertama yang perlu kita latih sabar. Sabar melihat orang tidak berpuasa, sabar melihat anak-anak kita. Yang ini kan pertanyaan tentang situ. Sabar dengan sakit dalam diri kita. Ini bulan puasa, ternyata kita ditakdirkan untuk sakit, tetap sabar. Nah, dengan kesabaran ini maka akan terkonek antara dirinya dengan Allah. Inilah as-saumli. Dirinya dengan Allah kalau sudah terbuka, insya Allah semuanya menjadi rahmat. Awaluhu rahmah. Rahmah, melihat kejelekan pun menjadi rahmah. Tidak suuzon, melihat kebaikan lebih rahmah lagi. Ziyadatul khair, bertambah kebajikan. Nah, inilah closing statementnya. Mari kita latih dengan puasa ini, melatih kesabaran. Dengan sabar, insya Allah kita menjadi. Nah, dengan kesabaran ini maka akan terkonek antara dirinya dengan Allah. Inilah as-saumli. Dirinya dengan Allah kalau sudah terbuka, insya Allah semuanya menjadi rahmat. Awaluhu rahmah. Rahmah, melihat kejelekan pun menjadi rahmah. Tidak suuzon, melihat kebaikan lebih rahmah lagi. Ziyadatul khair, bertambah kebajikan. Nah, inilah closing statementnya. Mari kita latih dengan puasa ini, melatih kesabaran. Dengan sabar, insya Allah kita menjadi puasa yang tadinya puasa umum menaik ke khawas dulu. Khawas, nah, dengan istiqomah di khawas, insya Allah kita naik ke khawas. Ini namanya riyadhah, latihan. Mungkin itu saja saya dari awal sampai akhir. Kalau terjadi kata salah yang salah, minta maaf pada Allah, mohon ampun. Terima kasih Ustaz Tahar. Ini mamang kami, beliau jihad sungguh-sungguh berdakwah di Banyasin. Saya juga terbantu, kami KUA juga terbantu. Kita doakan sama-sama kita tetap istiqomah. Insya Allah dengan istiqomah kita membawa rahmatan lil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.